نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama belajar terus mengaji. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang sama-sama kita mengetahui bahwa 10 hari terakhir ini adalah di mana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga dengan amalan-amalan kita di akhir Ramadan ini kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mengaji. Kita sama-sama akan belajar bersama Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita. Dan insya Allah tema kajian pada pagi hari ini adalah tentang mendekatkan cinta orang tua dan anak. Sebagaimana sahabat-sahabat mengetahui bahwa hari ini kita melihat baik di televisi, di media sosial banyak terjadi entah itu kekerasan dalam rumah tangga, entah itu seorang anak yang menganiaya orang tuanya, ada seorang orang tua yang menganiaya anak-anaknya. Ini tentu saja harus kita pelajari bagaimana kita menumbuhkan cinta orang tua yang mencintai anaknya dan anak yang mencintai orang tuanya. Terakhir, tadi pagi saya melihat Dok di berita ada seorang remaja yang membuli di daerah Sulawesi, yang membuli seorang anak remaja sampai dipukul bahkan didorong dari sepedanya. Nah, ini tentu saja ada pengaruh peran orang tuanya, bagaimana menghadirkan kecintaan kepada anaknya, bagaimana anak ini dekat dengan orang tuanya, sehingga setiap aktivitas anak-anak yang mereka lakukan di luar sana tidak lain dan tidak bukan, mereka akan melakukan hal-hal yang positif, mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Baik sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai kajian pada pagi hari ini. Kita sama-sama mempersiapkan diri kita luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama mengaji. Kita ikhlaskan niat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian yang kita simak pada hari ini, yang kita dapatkan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan dan dalam aktivitas kita, baik itu di dalam rumah tangga ataupun aktivitas kita di dalam bermasyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kajian ini akan dimulai oleh Dr. Aisyah Dahlan. Sebelum dimulai, saya ingin sedikit memperkenalkan Dr. Aisyah Dahlan. Beliau pendidikan kedokterannya di Universitas Hasanuddin dan juga di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan beliau juga aktif di beberapa lembaga juga sebagai pembina, dan beliau juga pemerhati atau concern untuk parenting atau pendidikan keluarga. Jadi insya Allah materi ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau akan sangat bermanfaat sekali untuk kita dan keluarga kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada dokter kami persilahkan. Dan saya bersyukur ini bisa menjadi bagian di pagi hari ini untuk bersama-sama kita saling belajar ya. Karena sampai sekarang pun saya tetap harus belajar, sampai kapanpun kita orang tua tetap harus belajar ya. Baik, panitia mengamanahkan judul mendekatkan cinta orang tua kepada anak. Saya boleh sharing
screen boleh ya, share screennya mungkin jadi lebih mudah nanti kita belajar. Ya baik, baik sambil menunggu ya. Siap. Jadi dalam pendidikan tentunya kita baru-baru ini saja atau dekade ini saja kita mulai memperhatikan ya tentang pendidikan parenting. Ya. Dan dulu masih saya kecil, ya era saya kecil, saya lahir tahun 68, ini belum semarak ini. Ya, mungkin kalau ada pun ya Allah jarang sekali, mungkin bentuknya masih buku-buku ya. Sekarang media yang sudah luar biasa bisa memberikan pelajaran-pelajaran ya atau kajian-kajian, dan juga memang ada penelitian-penelitiannya untuk ya mengetahui bahwa oh anak kayak gini, oh ternyata anak laki-laki begini, oh ternyata ya anak perempuan kayak gini gitu ya. Nah, cuman pendekatan pendidikan itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Ya. Nanti kadang-kadang pedagog atau para ahli ini bilang begini, para ahli ini bilang begini, para ahli bilang begini. Nah ini kita diminta untuk mempunyai kemampuan untuk merangkai puzzle pelajaran ini. Ya. Karena untuk bicara sebuah pendidikan mungkin dengan waktu yang tidak lama, ya, namun tetap bermakna, ya itu kita harus merangkainya. Ya. Untuk itu harus ada juga patokan-patokan yang kita pegang, ya, agar ya kita tidak terlalu bingung ini waktu mau mengaplikasikannya kepada anak-anak. Terus kita bingung, ini pakai teorinya siapa ya, pakai pendekatannya siapa ya, pakai gimana ya, itu. Ya. Maka satu yang harus kita pegang yaitu bahwa ya di otak manusia itu, terutama di otak anak-anak, Allah sudah berikan hormon bahagia. Letaknya tuh di sini, di pertemuan dua alis di atas sedikit. Di dalam itu ada kelenjar pituitary atau sebuah kelenjar yang sebesar buah almond. Ya. Nah, di dalamnya itu banyak hormon-hormon bahagia. Ya. Di antaranya ada hormon dopamin, ya, endorfin, oksitosin, serotonin. Nah, itu Allah sudah berikan di sini. Ya, berikan di sini. Untuk kita membuat ya anak mencintai kita atau kita mencintai anak, tentunya kita harus menstimulasi hormon-hormon bahagia itu. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan kita belajar bagaimana bisa untuk ya pendekatan dengan anak, yaitu tadi belajar teori-teori pendidikan A, B, C dan sebagainya. Cuman khawatir lupa ya, satu yang harus dipegang adalah perbanyak senyum. Kenapa? Karena senyum membuat hormon bahagia itu keluar dari kelenjar pituitary, kemudian dia masuk ke pembuluh darah, dia masuk ke seluruh tubuh. Itu yang nanti membuat bahagia, membuat senang, membuat percaya sama orang tua gitu. Nah ini, itu aja yang diingat dulu. Baru nanti setelah kita senyum, ya banyak senyum sama anak, ya barulah kita pikirkan ya teknik-teknik apa lagi yang harus kita buat ya. Jadi banyak senyum. Nah, cuman kadang-kadang ya kita sulit senyum. Ya. Padahal diteliti di University California Los Angeles ya, senyum itu ya kalau kita tarik aja ke atas, sudut bibir ke atas gitu ya, tahan sebentar ya sekitar 7 detik lah ya, itu langsung keluar hormon dari kelenjar pituitary dan masuk ke darah. Nah ini tadi yang saya cerita, dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin. Ya, ini bukalah dengan senyum. Kenapa? Karena kalau kita nanti berhadapan sama anak, nanti lupa tuh teorinya. Tapi mudah-mudahan dengan kita senyum, ya, tahan aja 7 detik, maka hormon-hormon ini akan keluar. Ya. Kalau dulu kita begini, merasa bahagia dulu, baru mau senyum. Ya, itu lama nanti, lama. Apalagi sekarang kondisi sekarang yang sangat membuat kita penuh tekanan. Malah sekarang senyum aja dulu, baru mengeluarkan hormon bahagia. Ya. Jadi kalau kita nanti berhadapan sama anak, ya,
Tentu kita niatkan, tentu kita pasti ya harus menyebutkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya senyum sama anakku. Tahan aja ke atas. Nanti 7 detik tuh, wah, 4, 6, 7, wah itu keluar langsung hormon. Ya. Karena ada orang senyum cuma 2 detik, jadi dia naikin ke atas, terpaksa. turun. Ya, ini pun waktu kita mencoba di awalnya senyum, itu sengaja memang kita paksa dulu. Supaya apa? Dengan kita memposisikan atau memanipulasi sudut bibir ke atas, minimal 7 detik, dan tentunya lanjut ya. Nah, itu hormon-hormon keluar. Kalau sudut bibir ke bawah nih, ya, kan kita sering tuh tanpa sadar ini ke bawah. Apa yang terjadi? Yang keluar adalah hormon-hormon stres. Nah, hormon-hormon itu ya, hormon-hormon ketegangan itu lebih banyak adanya di daerah pinggang atau di atas ginjal. Ya. Jadi pokoknya gitu aja. Misalnya nih, ya sekarang kan lagi PSBB, anak-anak di rumah kan. Ya biasanya Ramadan itu anak-anak ya sebagian anak punya kebiasaan habis sahur, sholat subuh itu mereka istirahat kembali ya. Kira-kira nanti jam 9 bangun lagi gitu kan. Dan anak sekarang paling seringnya pasti dia langsung pegang gadget kan gitu. Betul. Nah, orang tua kan kadang-kadang karena beda era ya, tentu langsung merasa kesel. Nah, tetapi anak butuh disapa. Makanya tolonglah ya segera sapa dan langsung senyum aja. Bismillah, ya Allah, saya sapa anakku ya Allah. Dengan berharap apa? Dengan kita senyum, kita sendiri dulu senyum, orang tua ya mengeluarkan hormon bahagia dulu. Biasanya anak latah, ya, biasanya anak latah. Kalau kita senyum, ya kita tahan udah beberapa menit, dia nanti akan ya turut senyum. Dan kalau dia senyum, hormon bahagia dia keluar. Oke, ya, ini yang paling gampang diingat. Pokoknya senyum, ya angkat ke atas, ya manipulasikan otot wajah ini dengan angkat ke atas, ya minimal tahan 7 detik, hormon itu keluar. Nah itu, ya. Gampang kan? Ya gitu. Baik, sekarang baru kita belajar yang lain-lainnya, ya. Ya. Ini otak manusia, mohon maaf ini saya kasih gambar otak. Ini dilihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Ini bagian dahi di sini. Nah, kalau kita belah, ya akan kita lihat ada beberapa struktur otaknya. Ini otak kecil ya. Nah, ini di tengah ini ada otak emosi, sistem limbik namanya. Ya. Dan sering disebut otak mamalia. Karena apa? Karena bukan hanya manusia yang ada otak limbik ini, ada juga pada hewan golongan mamalia. Ya. Bahkan manusia juga Allah ciptakan atau berikan otak, batang otak, dan ini otak reptil. Jadi manusia lengkap, ada reptilnya, ada mamalianya. Nanti yang membedakan dengan mamalia yang lain ini ya, neokorteks atau otak yang di lapisan kulit luar, ya inilah nanti kalau kita punya pelajaran-pelajaran, kita ilmu yang kita pelajari, kita baca Quran dan baca hadis, baca buku, dengarkan tausiah, ini nanti masuknya di sini. Pelajaran-pelajaran di sekolah juga begitu. Ya. Cuman dari mana jalannya itu tadi, dari panca indera ditangkap dari telinga kemudian mata, kemudian kita bicara sendiri atau ya semua dari panca indera itu masuknya ke sini dulu. Tapi ya, dia tidak bisa dari kita, misalnya guru kita menerangkan, kita dengar dari telinga terus terekam langsung ke sini, itu nggak begitu. Dia saraf-saraf itu akan berkumpul di batang otak dulu, kemudian jalan di otak ini limbik system, baru masuk ke sini. Nah, ini yang batang otak ini, otak reptil ini ya, dia punya sifat seperti reptil. Ya, nanti kita lihat. Ya, jadi sebetulnya Allah ciptakan otak reptil dan otak mamalia ini untuk bertugas melindungi seluruh tubuh dari ancaman yang datang dari luar. Sehingga jika ancaman datang dari luar, ya otak secara otomatis akan merespon agar tubuh dapat bereaksi seketika. Apa sih ininya? Dia punya respon. Reptil ini, batang otak ini reptil, dia punya respon 2, fight or flight, serang atau kabur. Ya. Sebagaimana ular nih, kalau kita ketemu ular, ya, kalau dia patok kita itu bukan karena marah ular tuh. Ya, ular nggak punya sifat marah, dia cuma 2, serang atau kabur. Kalau ketemunya dekat dia pasti serang. Kalau ketemunya agak jauh, ya reptil itu pasti lari. Ya.
Nah, sama manusia juga itu, kalau ketemu ular pasti dua-duanya lari ya. Kenapa? Kita juga punya otak reptil ya, otomatis tuh. Nah, ini yang sering tadi ya Mas Rizky sampaikan. Kalau ada anak bully orang, bully temennya, kemudian bisa pukul orang tua, bisa pukul guru, karena batang otaknya tegang ya, batang otaknya tegang ya. Dan ini kalau batang otak tegang ya, itu cuman dua tuh ya, dia kabur atau dia pukul. Kalau ada anak misalnya nggak suka sama gurunya, batang otak tegang, pelajaran gurunya, ya mungkin dia kabur ke kantin atau nggak mau masuk sekolah. Itu flight, itu pakai batang otak, ya. Dan ada anak yang kurang ajar banget, dia serang gurunya. Ini berarti batang otaknya kaku, ya. Nah, jadi otak reptil dan otak mamal ini akan bereaksi positif jika lingkungan di luar dirinya memberi respon positif. Jika ia merasa aman berada di lingkungan tersebut, maka ya bukan hanya tubuhnya yang senang berada di situ, tetapi dirinya pun siap dan senang untuk menerima saran serta nasihat, bahkan menjalankannya dengan mudah. Jadi kalau otak reptil dan mamalia ini ya tidak tegang, ya, dia mempunyai respon positif karena lingkungannya positif, itu apa yang diajarkan, apa yang kita nasihati bisa masuk ke sini. Nah, ini yang harus kita orang tua juga, bagaimana caranya supaya batang otak dan otak mamalia ini tidak tegang. Ya. Dia senang misalnya dengan lingkungannya, ini yang harus kita belajar terus. Ya. Sama di sekolah juga gitu. Bagaimana guru membuat otak reptil dan otak mamalia manusia itu atau anak murid ini relax, ya, tidak tegang. Kalau enggak, ya sampai sini ilmu baru sampai sini udah ketentang tuh ya. Kadang ada orang senang sama gurunya, jadi dia nggak fight or flight, ini udah relax, ini lagi yang belum relax, dia tegang. Kenapa? Dia sedang sedih atau marah. Kenapa? Berangkat sekolah mungkin ditegur oleh orang tua kah, atau ketemu teman ditegur, makanya pas dia di kelas dia senang sama gurunya, tapi susah juga masuk pelajaran ke otak depan sini. Kenapa? Ini otak mamalianya yang tegang. Dia kesel, marah, sehingga di sekolah itu, atau kita punya anak sama juga ya kalau kita punya anak banyak, pelajarannya sama, nasihatnya sama, sumbernya sama, ya, cuman diterimanya beda-beda. Kenapa? Karena ada faktor otak reptil dan otak mamalia ini. Nah, ini juga harus diingat. Pokoknya gimana ya kita jadi orang tua ya, tidak malah bikin tegang anak, itu yang bahaya. Karena banyak anak-anak ya, faktor stresnya itu orang tua. Ya, dia lihat ibunya langsung tegang gitu, tegang nih otak reptilnya. Cuman kali karena dia tahu juga bahwa dia anak gitu ya, mungkin dia nggak mau fight, dia lari aja dari rumah itu, ngapain ngumpet di kamar, nggak mau keluar di kamar, itu lagi flight namanya. Ya, nah inilah kita bagaimana caranya merilekskan ini. Ya. Nah nanti itu tadi ya, otak yang ada di sini, ya intelektual kan di depan sini nih. Ilmu, kemudian otak emosi, dan kemudian otak reptil. Nah ini ada sistem saraf yang keluar, yang jalan serabut-serabutnya ini di tulang belakang, ini yang kita sebut sumsum tulang. Ini terdiri dari kabel-kabel, ya, kabel-kabel saraf, ya. Dan nanti dari tulang-tulang ini akan keluar juga kabel-kabel saraf yang ada ke seluruh tubuh. Ya, ini namanya sistem saraf pusat, dan ini samping-samping ini sistem saraf tepi. Kerja saraf itu luar biasa kompleksnya, masya Allah. Ya. Namun supaya mudah pendekatannya, kita analogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Ya. Dia membawa pesan. Dari mana? Dari otak ini. Ya, dari intelektual, dari otak emosi, dan dari batang otak. Jadi kalau misalnya batang otaknya tegang, ya itu dia ngomong, ya serang. Maka tubuh ini melakukan penyerangan atau kabur. Tubuh ini melakukan tindakan-tindakan flight atau kabur. Ya. Demikian juga kalau ada otak mamalia. Otak mamalia ini dia lebih variasi jenis emosinya. Ada apati, sedih, takut, ya, buru-buru, marah, sombong. Tetapi ada juga emosi yang positif, semangat, bersyukur, damai. Nah, ada di sini juga. Jadi kalau ini bilang sedih, ya dia jalan juga sedih. Maka tubuh ini sedih. Takut. Tubuh ini juga takut. Makanya badan ini ya, karena dia terdiri dari sel-sel tubuh yang triliunan ya, dan sel-sel tersebut bisa berkomunikasi
antar sel. Jadi kalau ada informasi dari otak ya mengatakan sedih, nah, dia bilang sama tubuh semuanya sedih, akhirnya sel-sel tubuh sedih. Makanya nanti ya semua sistem bereaksi, jantung berdebar, paru-paru ya sesak, padahal dia nggak ada asma misalnya. Kemudian lambung juga ya dia bereaksi, kalau dia sedih-sedih lambung ikut sedih, keluar asam lambung yang meningkat. Ya, usus ikut sedih karena sedih atau takut atau marah, usus berkontraksi lebih cepat, kadang diare. Nah itulah, itu kadang-kadang terjadi psikosomatis ya, dari ya emosi kita, dan kadang-kadang ini juga nih di batang otak. Sebetulnya batang otak buat apa sih? Ya itu tadi, untuk menjaga tubuh ya. Misalnya di jalan kita dirampok atau dicopet, itu untung Allah letakkan batang otaknya itu duluan di sini, intelektual di sini duluan, sehingga kalau kita dicopet, batang otak tadi, otak reptil itu bilang sama badan, pukul misalnya, serang copetnya. Nah, itu makanya kita bisa tonjok copet, walaupun kita misalnya rajin ngaji, rajin talim, ilmunya banyak di sini, tapi karena itu bahaya ya, cuman 2 sudah, pukul atau lari, udah itu yang menyelamatkan kita ya. Coba kalau bukan Allah tidak berikan batang otak, kita dianiaya atau kita dicopet ya, terus kita bijaksana, biar alah habis. Ya, nah ini dia. Dikejar anjing gila misalnya, itu kan bahaya anjing gila, dia ada rabies ya. Dia gigit kita ikutan juga sakit ya. Kalau anjing biasa kan kita juga tegang ya, tapi kita hush, dia udah kabur. Tapi kalau anjing gila dia mau nyerang kita, makanya batang otak bilang serang. Kalau ada batu lempar gitu misalnya ya, otomatis tangan kita lempar dia batu ya. Otak bijaksana di depan sekali, dia belum keluar. Kenapa? Bayangin kalau misalnya ada anjing gila, otak bijaksana yang bekerja, aduh jangan kasihan dia kan makhluk hidup juga, kegigit kita ya. Itulah makanya Allah letakkan batang otak ini duluan ke sistem saraf ya. Namun juga dalam kehidupan tidak semuanya selalu dalam kondisi bahaya, makanya tidak setiap hari harus dengan batang otak dan otak emosi ya. Ada juga perintah dari intelektual kita, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh orang tua, oleh sekolah, belajar sendiri, itu yang harus mewarnai juga perintah di badan ini kan. Nah itu tadi. Sekarang apalagi selain yang di otak ya, yang didengar. Jadi kalau orang tua bicara sama anak ya, apa yang disampaikan orang tua itu jalan. Hai sayang ya, bunda sayang sama kamu anak baik sekali. Nah itu jalan, bunda sayang sama kamu anak baik, dan itu juga naik ke atas, sehingga apa, otak reptil dan otak mamalia langsung rileks dengan kalimat itu. Kemudian terekam di otak bagian depan bahwa bundanya sayang ya, bundanya mengatakan saya anak baik hati. Wah itu mendengarkan itu ya, hai sayang ya, kamu bunda nggak nyangka ya, kamu pinter banget lah gitu, seneng banget itu otak reptil itu sama mamalia tuh langsung lunak gitu ya. Nah, tentunya anak ini setiap melihat bundanya, belum lagi bundanya bicara, karena sudah ada memori di sini, itu batang dan otak emosi juga rileks ya. Nah itu mata juga begitu. Kadang orang tua tuh nggak ngomong, cuman mendelik aja. Nah itu sama itu, mata melihat orang tua mendelik, itu langsung jalan pesannya ya. Oh orang tua saya marah, jadi terekam lagi di sini. Nah kadang-kadang belum lagi terekam, itu batang otak udah tegang duluan tuh, jaga-jaga nih. Lihat bapaknya mendelik, ibunya mendelik gitu ya, melotot, udah jaga-jaga tuh. Tangan anak itu karena udah jaga-jaga, karena mau fight or flight. Ini ngomong dalam sistem saraf, itu tangan anak kadang-kadang mengepal. Kenapa? Karena pesan itu jalannya cepat sekali ya. Pernah dihitung rata-rata 320 km per jam, cepet banget. Jadi kalau seorang anak lihat bapaknya yang selama ini memberikan kesan ya menakutkan, itu tangan udah kepal-kepal gini, udah siap-siap. Kaki juga kadang udah tegang, siap-siap. Antara apa? Antara dia fight or flight ya. Nah, ini kencengan mana nih ya. Kalau mungkin masih kecil, dia mungkin flightnya lebih banyak, tapi udah mulai gede sedikit, ini fight. Ototnya sudah, oh ini fightnya. Nah inilah dia bisa tinju atau dia pukul orang tuanya.
Makanya mengapa kita jadi orang tua harus bagaimana caranya ya merilekskan. Jadi anak lihat kita ya itu batang otak langsung rileks. Apalagi anak-anak bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun ya. Ini otaknya masih sangat lembut, masih kosong itu tempat ya di depan ini. Kalau ini dianggap perpustakaan, lemarinya sudah ada, bukunya belum ada. Makanya waktu yang punya anak bawah 3 tahun dan bawah 5 tahun, hati-hati bicara sama anak karena dia akan masuk ke sini ya, dan hati-hati apa yang dia lihat. Makanya dalam pendidikan keteladanan penting sekali ya, dia lihat, dia dengar. Dan kalau masih punya anak masih kecil dan sudah mulai bisa diajak bicara ya, minta anak selalu berniat ya. Ya sayang, coba ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan loh ya. Keluar lagi. Keluar lagi. Biarin aja nanti masuk sendiri. Oh iya, kon. Langsung semuanya relax dan semuanya senang. Ini kita harus mulai dari kecil, dari awal kita ajarkan anak-anak untuk belajar ya mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Suruh anak ya, saya anak soleh, misalnya anak laki ya, ngomong saya anak soleh, dia ngomong kan, saya anak soleh, itu jalan di badan, saya anak soleh, saya anak soleh. Jadi penting sekali menanamkan anak-anak untuk berniat dulu. Kita juga termasuk ya, saya ibu soleha, saya ibu bijaksana, itu harus disebut. Innamal a'malu binniyat, ini mekanismenya kayak gini. Sesungguhnya badan kita ini melakukan activity amal dari ya, melakukan kegiatan ya karena kita setting dulu. Selnya bisa terekam di sini nanti. Dan uniknya kalimat-kalimat yang baik itu batang otak dan otak mamalia itu dia juga langsung lurus. Ya. Saya ibu yang senantiasa ya memberikan kesejukan pada anak, itu harus diniatin dulu. Nggak mungkin kita jadi ibu soleha kalau kita nggak setting dulu. Mau sebanyak apapun pelajaran, memang kadang-kadang sudah masuk di sini. Tetapi settingan bahwa kita mau jadi orang tua bijaksana itu penting. Dan itu sudah diajarkan dalam Islam. Ya. Selama ini mungkin kita ya baru berniat untuk melakukan ibadah-ibadah khusus. Tapi sesungguhnya dalam setiap ya pencanangan keinginan kita mau jadi apa itu juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, saya ya ayah bijaksana, saya suami yang menyenangkan, itu harus disebut. Kapan disebutnya? Terserah. Tapi sebagusnya pada saat sangat rileks. Mungkin lagi mau tiduran, ya, bangun tidur, lagi leyeh-leyeh sambil nonton-nonton acara, itu lagi rileks. Mau nonton film itu rileks, sebutkan. Itu yang jarang. Jarang. Maka ini harus mulai kita men-setting seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita ingin mendekatkan cinta ya, orang tua kepada anak. Jadi kita harus ngomong dulu sama diri kita, maunya apa? Kita ngomong dulu sama diri kita. Ya. Saya ibu yang menyenangkan, saya istri yang soleha. Saya suka tambah-tambah itu. Saya istri yang soleha, satu-satunya perempuan yang dilihat cantik oleh suami saya. Pokoknya tambah-tambahin. Kenapa? Karena itu works, itu jalan di tubuh kita. Jalan. Karena saya juga mempelajari ilmu hipnoterapi, disitulah saya belajar memberikan sebuah sugesti atau memberikan sebuah pesan. Kita dari suggestion, ya pesan. Bukan pura-pura. Saya sehat walafiat, itu sugesti namanya. Saya sehat walafiat, itu bukan pura-pura, itu jalan. Jangan salah, jalan ini, jalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya. Saya semakin bahagia, saya semakin itu jalan loh, jalan. Itu bukan pura-pura. Suggestion, memberi pesan, ya. Nah, ini kalau dalam konsep Islam itu tadi innamal a'malu binniyat, ya. Dan kalau kalimatnya juga positif, pendengaran melihat suara-suara positif atau pendengaran yang positif, penglihatan juga yang melihat yang positif, kan dia jalan. Tetapi yang negatif pun jalan yang negatif pun. Makanya hati-hati.
kamu nih bandel banget sih, susah banget dibilangin. Oh itu hati-hati loh, kamu bandel banget, susah banget dibilangin, kamu bandel banget, susah. Itu masuk di kepala, itu batang otak tegang, ya, emosinya masuk ke marah, dahsyat. Ya, kalau itu sudah tegang itu dia kamu anak bandel itu nggak bisa nembus otak intelektual. Artinya gini, anak-anak tahu bahwa kita harus patuh sama orang tua, kita harus berbakti sama orang tua, kan gitu ya. Tapi pada saat orang tua mengatakan yang negatif ya, ini kaku di sini. Jadi ilmu yang di depan, di kepala depan itu nggak bisa keluar. Jadi dia tegang. Dan anak pasti lupa bahwa itu orang tua yang harus kita hormati. Itulah ibumu yang melahirkan. Itu lupa. Kenapa? Itu semua memori itu di depan. Dia sudah diblokir oleh otak emosi dan batang otak. Dan kalimat-kalimat negatif itu kehantam di badan semua. Maka dia akan membentuk perilaku yang seperti itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Itulah yang membuat anak-anak itu ya terekam hal-hal yang buruk. Kan katanya nggak bisa kerekam ke sini Bu Aisyah kalau memori buruk. Iya, tapi kerekamnya di jantung. Kenapa? Ternyata jantung setelah penelitian tahun 2000 itu ditemukan dalam jantung ada sel otak sekitar 40.000 sel otak di jantung. Sehingga apa? Sehingga ya kalau memori di otak nggak mau kerekam karena itu buruk, itu masuknya di jantung. Terekam. Kenapa? Sel otak itu mempunyai kemampuan merekam memori, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau positif itu asik, ya, terekam di otak, terekam juga di jantung. Ya. Tapi yang buruk-buruk itu di jantung lebih banyak. Dan dikatakan sekarang jantung itulah yang disebut qalb. Karena di dalam Quran sering sekali dikatakan qalb itu di sudur, di sudut, di dada, rongga dada. Dada itu organnya kalau nggak paru-paru jantung. Dari penelitian semuanya jantung yang punya sel otak dan dia bisa merecall. Makanya kalau orang transplantasi jantung, ya ada orang meninggal, kemudian ada waktu-waktu tertentu yang harus diambil jantungnya, dia dimasukkan ke jantung yang orang sehat. Orang yang dapat jantung orang lain itu dia berubah perilakunya sesuai rekaman yang ada di jantungnya. Ya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ya. Tapi untungnya ya Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kenapa? Karena Allah menciptakan yang istilahnya waktu tunda. Apa maksudnya? Rupanya kalau kalimat-kalimat yang positif, mendengarkan yang baik-baik, penglihatan baik-baik, ucapan yang baik-baik, itu ya satu kali saja disebut atau didengar atau dilihat, dia langsung jalan. Satu kali saja. Terekam di atas, masuk lagi. Terekamnya itu sampai yang depan banget. Kalau memori negatif bisa juga naik, tapi cuma sampai sini nih, sampai otak memang. Karena paling depan itu adalah tempat-tempat ya nasihat-nasihat, ilmu-ilmu kebajikan, prinsip-prinsip kehidupan paling depan. Nah, jadi kalau sesuatu yang positif atau yang baik dia langsung jalan. Tapi hal yang negatif, ya omongan yang negatif, penglihatan yang berita negatif atau telinga mendapat berita negatif itu ditunda oleh Allah. Kalau baru satu kali, ditunda. Kapan dia jalan? Kalau sudah berkali-kali. Katakanlah begini. Ini di PSBB ini udah berapa bulan nih lebih banyak di rumah ya. Mulai mungkin anak-anak sudah atau kita barangkali bosen nih, gitu ya. Satu kali ngomong bosen belum jalan. Alhamdulillah itu belum jalan. Tapi kalau berkali-kali ngomong seperti tadi itu jalan badannya. Ya, apa yang terjadi? Badan kita dikasih informasi bosan, dia ya langsung kayaknya mau marah gitu. Ya, kerja semuanya tuh kayaknya langsung ya ikut bosan. Kenapa? Dia jalan di badan ini. Untungnya dikasih waktu tunda. Sekali lagi saya katakan, waktu tunda istilahnya. Itu istilah internasional, waktu tunda. Ya. Artinya apa? Ya, itulah dikatakan orang yang berniat baik baru berniat saja. Mungkin dia sedang ucapkan di benaknya atau memang dia ucapkan dilafazkan ya saya sumbang anak yatim. Baru satu kali niat itu sudah dapat pahala satu. Kenapa? Karena mekanismenya pada saat kita berniat dia udah jalan tuh karena dia niat baik. Makanya sudah pahala satu.
Dan kalau dilaksanakan niat baik itu pahalanya berlipat ganda. Ya, pahalanya berlipat ganda, ya, dikatakan jadi 10 kalau kita sudah melaksanakan, bahkan lebih lagi. Tapi kalau niat buruk baru diniatkan belum dihitung dosa. Kenapa? Karena itu dalam mekanismenya ternyata ditemukan kalau kita berniat buruk baru satu kali dia belum jalan. Tapi kalau niat buruk itu sudah dilakukan, nah itu dihitung dosanya 1. Itu kan maha adil banget Allah itu, Masya Allah. Ya, artinya kalau ada orang, siapapun itu, anak kah, orang tua atau siapapun, dia sudah melakukan hal yang buruk, berarti niat buruknya udah berkali-kali diucapin. Ya, udah berkali-kali diucapin. Kabur satu kali itu belum hitung dosa. Tapi kalau dia sudah sampai kabur dari kelas, berarti itu keinginan kaburnya udah berkali-kali diomongin, jadi dia jalan di badan ini. Ya. Itulah makanya Allah kasih kesempatan kita kalau kita dengar kata yang buruk, melihat yang buruk dan ngomong yang buruk-buruk, baru satu kali cepat-cepat kita delete. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu akan jalan di sini. Dia mendelete, ya, dia cari tuh kalimat astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Itu jalan tuh, dia mendelete. Kalau zaman dulu tuh ada permainan Pac-Man, tahu ya Pac-Man? Itu dia makan itu. Dia makan kalimat negatif yang sudah terlanjur diucapkan. Ya, itu ya Allah. Begitu banyak mekanisme yang Allah memberikan pada kita untuk kita ya kembali ya untuk baik lagi gitu. Ya Masya Allah. Sama anak-anak juga gitu. Kalau ibunya bilang ya, kamu nih main gadget terus, ibu-ibu ngomong gitu tuh ulang-ulang kan, maka itu tadi main gadget terus, makanya anak ya main gadget terus. Kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget, itu disuruh sholat susah, ya itu yang terjadi, ya. Jadi Ramadan ini setiap tahun Allah berikan, ya. Begitu banyak keutamaannya, salah satunya adalah bulan latihan untuk bicara yang baik-baik, latihan untuk mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik. Ya, kita berharap anak juga latihan juga gitu. Ya, dan karena semuanya sekarang ada di rumah, peran orang tua besar sekali. Kembali peran orang tua besar sekali. Tapi tolong sebelumnya kita setting dulu. Ya. Ya Allah, saya tahu ya Allah anak-anak sekarang lebih banyak dengan saya. Ya Allah, mohon ya Allah, kita minta dong, ya lemah lembut darimu, ya. Nah ini otak ya, kita lihat lagi dari samping sini nih sampai kiri. Ini yang saya bilang tadi. Ini paling depan ini prefrontal cortex. Ya, ini tempat penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Kalau kita baca Quran, masuk di sini. Baca lagi artinya, tambah masuk. Baca lagi tafsirnya, masuk lagi. Baca hadis, dengarkan nasihat-nasihat siapapun dari orang tua, dari para guru, masuk di sini. Ya, baca buku sendiri, masuk di sini. Melakukan perenungan, nanti perenungan dari sini, yang di belakangnya. Ya, di sini ada analisa, sintesa, ya, kreativitas, pertimbangan, tapi harus referensinya ada. Orang yang sedang mikir-mikir gitu ya, sedang pertimbangan, kalau referensinya banyak di sini itu enak untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita jarang belajar, ini agak kosong, apa yang mau jadi pertimbangan, itulah makanya kita harus banyak belajar, ya kan? Memori pengalaman di mana Bu Aisyah? Di sini, dia nggak bisa masuk ke sini. Makanya tadi kenapa ada blokir dari sini nih. Dia dimarahin sama ibunya, dicubit, dibentak ya, itu masuknya di sini, dekat-dekat sini. Dia ada kaitannya sama sistem limbik ini otak mamalia ini. Ya, makanya kadang memori di sini ini bercampur antara kenangan buruk, kenangan baik, kenangan buruk, kenangan baik. Ya, kadang bahkan kenangan buruk itu suka kehantam ke bawah, itu ke jantung lebih banyak direkamnya. Itulah makanya Rasulullah bilang ya, barang siapa yang jantungnya ini baik maka perilakunya baik, kalau jantungnya ini buruk perilakunya buruk. Ya. Dan antara jantung dan otak dia punya saluran tersendiri. Ya, dia punya poros tersendiri. Bahkan di Quran juga ada satu istilah juga yang dia hampir sama kerjanya, yaitu fuad. Kalau di kamus Indonesia fuad juga disebutnya hati, kolbu diartikan hati. Ya,
fuad diartikan juga hati. Tetapi kalau di dalam dunia kedokteran, hati itu lever itu adanya di sebelah kanan, di bawah paru-paru kanan. Kalau nanti dilihat fungsinya, ya hati yang lever itu dia memang menyaring racun. Tetapi yang menyimpan memori, yang menggetarkan memori itu, yang merecall memori itu jantung. Bahkan semua pesan yang ada di otak, terutama otak emosi, kalau nanti dia lewat jantung, jantung itu punya kekuatan memperkuat emosi itu 5.000 kali. Kenapa? Karena dia punya peacemaker namanya. Jadi kalau dia sedih dari sini, turun ke jantung, sedihnya jadi 5.000 kali. Ah, itulah makanya kalau kita ada perasaan gak enak yang kita pegang dada, bukan otak. Padahal takut tuh ada di sini, sedih di sini. Nggak mungkin kan kita, ya Allah aku takut, begini nggak ada. Pasti dia pegang dada. Kenapa? Karena jantung memperkuat lagi pesan itu. Makanya oleh para ahli neuroscience ya, yang mungkin juga para ulama ya, dia mengatakan inilah yang disebut fu'al. Ya. Jadi kalau mau dibahasakan karena udah terlanjur ya diartikan hati, ya kolbu juga hati, ya kolbu yang jantung itu hati luar, ya fuad itu hati dalam itu gitu. Kenapa? Jadi ada poros tersendiri antara otak ini. Kenapa? Karena kalau di Quran fuad itu selalu ada kaitannya dengan fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran. Makanya dia sambungannya ke situ. Ya. Nah itu nanti itu tadi udah banyak ilmu di sini tuh. Anak-anak juga barangkali kita nasihati, ya Pak. Kadang-kadang susah keluarnya nih untuk membentuk perilaku. Kenapa? Terhambat lagi. Oh dia lagi marah lagi. Dia lagi kesel tuh. Makanya nggak bisa. Makanya dalam proses pendidikan ini panjang. Kita sudah kasih masukan-masukan. Tapi suatu ketika kita lihat anak itu, kok dia nggak bilang terima kasih ya sama aku? Atau kok dia ya biasanya rajin, bangun tidur dia rapikan selimut, kok dia nggak melakukannya? Itu jangan cepat-cepat menjudgment bahwa anak itu malas, bukan. Bisa jadi lagi sedih atau lagi bete atau kesel. Kenapa? Ilmu-ilmu yang sudah diajarin di sini nggak bisa keluar. Makanya kasih waktu lah, kasih waktu. Okay? Terus gimana ya kalau kita mau tegur anak atau mau ngajak bicara sama anak bahwa dia itu telah melakukan kekhilafan? Ini sudah diajar oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi kita harus lemah lembut. Okay? Dan ingat, lemah lembut itu karena rahmat Allah, bukan bawaan lahir orang tua. Okay? Orang tua terkadang sama anak-anak gemesnya lebih gemes dibanding sama anak orang lain. Ya. Cepetan orang tua tuh sama anak tuh lebih kayak mau marah aja, tapi sama anak orang lain bisa lebih lembut loh. Ya? Makanya kalau ada orang tua sudah bisa lembut sama anak, itu rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Ya Allah seneng ya kalau rahmat Allah turun. Untuk itu juga kalau kita mau minta lemah lembut, kita minta ya Allah saya mohon ya Allah lemah lembut. Kenapa sih capek-capek untuk lemah lembut? Ini sudah dikasih tahu, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Saya alhamdulillah sejak tahun 98 ngurus narkoba, itu yang saya lihat. Salah satunya itu tadi, karena keras dan kasar, itu anak-anak pergi dari rumah. Nah, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, itu dapat solusi yang salah. Narkoba kah, judi kah, termasuk penyimpangan-penyimpangan lain. Ini udah dikasih tahu. Terus kita suka ngeyel kan, saya udah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, masih ngeselin kan gitu. Allah juga sudah kasih cara, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Karena anaknya banyak, spesifik sebut yang mana. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, ya Fulan bin Fulan ya Allah. Anak yang pertama itu ya Allah. Itu lebih spesifik lagi. Ya. Dan ampun, mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru kita ajak ngobrol. Sayang, tadi kok kamu bikin sesuatu ya? Bunda lihat itu bahaya. Itu. Tapi sebelum bermusyawarah, 3 langkah ini harus dilakukan. Apa? Minta lemah lembut karena itu rahmat Allah. Ya, maafkan dulu mereka dan mohonkan ampun. Ada orang tua tanya sama saya, Bu Aisyah ada anak saya nih, dia kok ngerokok padahal kakak-kakak lain nggak ngerokok. Terus ibu mau apa? Ya saya mau tegur dia.
Gimana caranya? Iya, saya mau marahin. Nggak bakal masuk tuh nasihatnya. Kenapa? Itu tuh ada batang otak sama otak mamalinya tegang. Percuma. Kok percuma? Kan katanya kalau ada sesuatu yang salah kita harus tegur. Iya, tapi lewati prosedur kalau mau. Nah ini Ali Imran 159. Minta dulu rahmat Allah ya. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut. Kadang kita udah mau marah itu karena minta rahmat Allah kita pakai itu istighfarnya, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus apa? Maafkan dulu. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan ya Allah, dia ketahuan merokok ya Rob. Ampuni dia ya Rob. Ini dulu 3 yang harus dilakukan, baru kita ajak musyawarah. Sebelum kita ajak musyawarah, Allah sudah turun pada anak kita juga. Dan musyawarah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Nah, baru kita musyawarah. Ini enak nih musyawarah. Ya. Nah, di musyawarah itu pasti tentu ada negosiasi. Kita berharap hasilnya win-win solution. Atau kalau belum bisa win-win solution, harusnya lose-lose solution. Jangan satu win, satu lose. Ya, 2 aja tuh. Win-win atau lose-lose. Oke? Dikatakan juga di sini, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad dalam permusyawarah itu, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau kita sudah nego sayang, ya, rokok itu kan nggak baik, ya, nanti paru-parumu nanti kena ina. Anak-anak bilang gimana ayah, saya terlanjur begini karena temanku mendesak ina. Nah itu musyawarah di situ. Ya sudah kalau gitu, ya ayah kasih waktu, ya kita kasih waktu untuk kamu kurangi selama 3 bulan, oke? Nah itu yang namanya membulatkan tekad. Ya baik. Kalau sudah kayak gitu, tawakal Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Jangan goyah orang tua itu. Kenapa? Karena ini tadi sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Orang tua suka goyah, terutama sama masih anak kecil. Ya, anak-anak lagi minta es krim misalnya di mall ya. Ini bukan kasus PSBB misalnya. PSBB. Bunda, aku minta es krim. Nih anak pilek gitu kan. Ibunya nggak kasih. Ngamuk, tantrum, guling-gulingan. Tambah marah biasanya ibu. Ya. Ibu-ibu tuh juga melakukan negosiasi sebenarnya musyawarah, cuman tidak melewati 3 ini. Apa yang terjadi? Itu tekanan tinggi, batang otak ibu dan otak reptil dan otak mamalia ibu juga tegang. Negosiasinya kasar banget. Kenapa nangis? Oh, tambah nangis tuh anak karena sama-sama tegang. Ya. Sama-sama fight. Okay? Makanya kalau lihat anak dia tantrum di tempat umum, ibu mundur dulu sebentar. Ayah mundur dulu sebentar. Apa? Minta rahmat Allah. Ya astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ucapkan istighfar berkali-kali, astagfirullahaladzim ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah untuk aku bersikap lemah lembut sama anak ini ya Allah. Terus kita bilang, ya Allah, saya memaafkan ini anak ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, dia guling-gulingan di mall ya Allah, ampuni dia ya Allah. Pada anaknya masih kecil ya, mungkin 4 tahun barangkali. Nah, ini kita harus pakai. Dan pada saat itu setelah kita udah tenang, sudah memaafkan dia dan mohonkan ampun bagi mereka, baru datangi. Itu udah enak banget. Dan anak juga udah mulai capek nangis kan? Ya. Kenapa? Karena rahmat Allah juga sudah turun. Lewat para malaikat ya, bawa rahmat Allah pada anak kita. Kita tetap musyawarah. Kenapa sayang? Aku mau es krim. Cuman karena ibunya sudah memaafkan ya relax saja. Otak kita juga udah relax tuh, otak reptil sama mamalia. Ya. Sayang kan lagi pilek ya. Nanti aja ya 2 hari lagi ya. Sekarang, nah itu tadi tuh. Kalau ibu sudah membulatkan tekad ulang 2 hari lagi, ini anak kan masih nego nih. Ya, kita harus tawakal. Ya, itu yang kadang-kadang sekarang tambah teriak dia. Oke sekarang, itu yang itu bahaya itu. Anak-anak langsung bisa merekam ibunya atau ayahnya bisa dimanipulasi. Ya. Sekarang, dia mental gitu sekarang ya. 2 hari lagi. Sekarang 2 hari lagi, gitu aja. Untuk anak nanti langsung ya lunak lagi. Ya, kita bisa sambil peluk dia, usap-usap kepalanya, ya. Dan kita mungkin juga memuji dia. Ayo sayang yuk, ya. Bunda sayang sama kamu. 2 hari lagi kita makan es krim, boleh banyak. Tapi tadi kalau setelah 2 hari lagi, janji kita harus ditepati. Walaupun tuh anak masih pilek.
Ya. Kadang ibu suka, ya masih pilek, nanti lagi, itu anak merasa ini orang tua nggak bisa nggak bisa dipercaya. Kasih aja. Bukan es krim yang bikin pilek. Apa? Omongan kita yang bikin pilek dia. Nanti kamu pilek, nanti kamu pilek, nanti kamu. Itu maksud didengar kan, didengar di telinga. Nanti kamu pilek. Ya udah pilek juga tuh bagian hidungnya. Karena dia dikasih es krim bahagia, kita bilang, nah ini es krim, insya Allah kamu senang, bahagia, sehat. Kenapa? Karena hormon bahagia itu keluar bersama hormon sehat. Ya, itu ada namanya hormon endorfin yang menghilangkan semua rasa sakit. Ya, kalau kita bicara endorfin itu ngomong morfin alami. Jadi dia berkeluar bersama-sama tuh hormon bahagia dengan hormon sehat. Ya sudah, kita aja yang bilang. Ditambah lagi ibunya kan ngomong, anaknya dengar ya, kamu bahagia sehat, itu hormon itu cepet banget keluarnya. Jadi sekali lagi anak sakit, anak melakukan hal-hal yang negatif, hati-hati omongan kita. Ya, hati-hati karena dia tangkap di telinga nanti. Ya, jadi betul. Nanti tentang pendekatan-pendekatan bahwa kita harus tahu watak mereka, tahu bagaimana bahasa kasihnya, itu kita harus belajar lagi tentu. Tapi ini sangat prinsip. Ya. Baik, mungkin gini aja dulu, Mas Rizky. Ya, siap dok. Kita buka diskusi dulu barangkali. Ya. Alhamdulillah sudah banyak nih dok pertanyaan yang masuk. Biasanya memang kalau kajian-kajian tentang keluarga, tentang perempuan, ini pertanyaan dari ibu-ibu ini banyak banget yang masuk dok. Mungkin banyak yang ngerasa oh saya banget itu ya. Ya, baik dok. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita akan iklan dulu program di media sosialnya Laju Peduli sekitar 2 menit. Nanti kita lanjutkan lagi dan masuk kepada sesi tanya jawab dok. Halo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Villa ya. Ini ada dari Laju Peduli, program untuk mengumpulkan, menginfakkan Rp35.000 yang setara dengan 2 kg gandum. Jadi ada gerakan namanya infak gandum. Ya, ayo rame-rame kita ya, menginfakkan gandum 2 kg atau Rp35.000 untuk perjuangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kami tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak kajian dari Dr. Aisyah Dahlan membahas tentang bagaimana pendekatan orang tua terhadap anaknya. Mungkin banyak di antara kita, banyak di antara para orang tua juga yang merasakan bahwa oh selama ini saya memperlakukan anak saya seperti ini. Mungkin anak-anak juga para remaja juga melihat atau menyaksikan kajian pada siang hari ini, dan alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan sangat menyentuh kita semua, dan insya Allah tidak ada kata terlambat untuk kita sama-sama memperbaiki. Mungkin yang tadinya seorang orang tua yang jauh dalam tanda kutip jaraknya dari anaknya, insya Allah kita akan mempererat lagi Ramadan ini. Di kondisi yang seperti ini, corona yang seperti ini, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah mendekatkan kembali. Mungkin kalau di Ramadan sebelumnya orang tua, mungkin seorang ayah sibuk di luar beraktivitas, alhamdulillah sekarang orang tua jadi dekat dengan anaknya. Kita bisa tarawih bareng di rumah, buka puasa bareng di rumah, banyak waktu untuk keluarga. Dan tidak ada musibah yang tidak ada hikmahnya. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kondisi yang seperti ini adalah menambahkan kecintaan kita. Seorang anak menambahkan kecintaannya kepada orang tua menambahkan kecintaannya kepada anaknya. Alhamdulillah. Baik sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi sahabat semua jika ingin bertanya, ingin mengirimkan pertanyaannya yang menyimak kajian pada hari ini melalui Facebook atau melalui Instagram, silahkan jika ingin bertanya ditulis di kolom komentarnya, nanti akan dibacakan oleh tim kami. Dan bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti kajian ini melalui aplikasi Zoom, silahkan jika ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya kepada admin Laju Peduli. Insya Allah akan kita
sampaikan kepada Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah ada sisa waktu sekitar 30 menit lagi untuk kita membahas permasalahan-permasalahan keluarga yang baik terjadi kepada keluarga kita atau saudara-saudara kita. Semoga dengan pencerahan yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Baik, kami ingatkan kembali kepada peserta yang mengikuti kajian ini melalui aplikasi Zoom agar tidak mengaktifkan video dan juga suara, agar kajian ini bisa lebih fokus lagi dan kita lebih serius dalam menyimak kajian yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Ya, baik Dok, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingin bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah anxiety Dok ya? Ini bahasa medis. Ya, anxiety. Ya, dalam ilmu kedokteran, apakah anxiety itu dalam ilmu kedokteran? Karena saya sering mengalami gejala KEMS seperti jantung berdebar, dada serasa sesak, keliengan, bahkan kadang ada perasaan takut mati. Apa itu bisa disebabkan dari beban pikiran atau trauma, Dok? Boleh, kalau ada 3 pertanyaan saya tulis saja dulu. Baik, Dok. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada anak yang berasal dari keluarga broken home? Jadi orang tuanya yang broken home? Iya, betul. Pertanyaan ketiga, bagaimana tips buat menghadapi anak usia SMP di masa pubertasnya? Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat Villa yang bertanya. Sudah 3 yang dibacakan oleh Mas Rizky ya. Jadi kembali saya lihatkan screen dulu ya. Ya, ansietas itu adalah kecemasan. Ya, kecemasan. Jadi itu berasal dari otak yang mamalia. Ya, saya mundur dulu. Nah, ini. Jadi di sini, dari sini, kecemasan. Apa yang bisa membuat sistem limbik ini cemas? Itu tadi, ya, bisa karena itu tadi pikiran-pikiran kita yang di sini. Ya, di sini kan sudah terekam juga pikiran-pikiran yang positif atau pengalaman-pengalaman yang negatif, gitu ya. Kapan kita cemas? Ya, cemas itu membuka memori lama. Nah, cemasnya ini kok bisa cemas dari mana? Itu karena di dalam sini ada program cemas, takut, khawatir, itu memang ada. Dari apa? Dari apa dia kok bisa terstimulasi nih program cemas di sini? Itu tadi dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, atau dari ucapan-ucapan kita. Kan dia nanti naik ke sini nih. Ya, masuk dulu ke batang otak yang di sini, ya nggak ada gambarnya ya. Kemudian masuk ke sini. Akhirnya ya, pas dia cemas, ya, karena cemas itu membuka memori yang cemas. Jadi memori di sini kan ada memori baik atau memori buruk kan. Nah, ini uniknya, kalau kita sedang emosinya negatif, itu otak ini dia bikin sambungan membuka memori lama yang negatif. Susah banget lihat kebaikan. Ya. Misalnya kita cemas atau kita marah kan sama suami, ya karena marah ini gara-gara apa? Cuma gara-gara kita lihat muka suami datang ke rumah mukanya rata. Kan laki-laki begitu. Ya. Dan kita belum belajar bahwa laki-laki itu ternyata 10 menit datang ke rumah mukanya rata. Itu ada ilmunya tuh, ada penelitiannya tuh. Ya. Artinya kan kita nggak ada informasi di sini kan karena belum belajar. Laki-laki baru datang 10 menit, apapun perasaannya mukanya rata, karena apa? Hormon testosteron itu membuat otot wajah laki-laki kaku. Itu kalau belum belajar belum ada ilmunya. Makanya gara-gara kita lihat itu kesel kita nih, kesel, marah. Ini lucu, ini karena dekat sama frontalis ini, bagian frontalis, kan ini kan prekorteks ya, prefrontal ya ini. Jadi yang ingat memori jelek-jeleknya itu tuh, memori jelek-jeleknya siswa itu. Ini emang dari pertama banget ya dia selalu begitu. Yang diingat itu, susah banget ingat kebaikannya tuh. Kenapa? Itu yang namanya kalau perasaan negatif mencetuskan pikiran negatif. Ya.
Jadi bukan karena banyak mikir baru ke sini, jadi justru ini duluan, baru dia, jadi susah banget. Jadi makanya dikatakan begini, kalau kita sedang emosinya negatif, sedih kah, marah kah, takut kah, ya, kesel kah, cemas kah, please itu jangan mikir. Kenapa? Karena nanti yang terbuka memori negatif di sini. Terbuka, terakses istilahnya, istilah zaman sekarang, terakses yang negatif. Susah banget. Jengkel sama anak, kesel sama anak, yang keinget tuh memori-memori lama tuh, emang itu anak dari, nyebelin banget itu cari kebaikan itu susah. Makanya betulin emosi dulu. Ya, kecemasan juga begitu. Dan bahkan bahayanya, tadi dikatakan, bahkan jadinya karena cemas dia turun di badan kan, di badan nih. Cemas, takut. Maka ini sistem saraf kasih tahu jantungnya ya, kasih tahu paru, jadi parunya sesak, jantungnya berdetak, ya, asam lambung naik sampai GERD, sampai naik ke atas. Hati-hati, itu bahaya banget, ya. Diare berkepanjangan. Oh, itu karena informasi emosi dari sini, karena tadi kecemasan tadi kan itu salah satu jenis emosi, dia jalan di badan. Ya, itu kadang-kadang kita harus cek dulu nih, kenapa jantung saya begini? Cek aja dulu, periksa EKG mungkin di UGD barangkali ya. Cuman kalau sekarang kita kalau lagi sakit-sakit yang bukan parah-parah banget di rumah aja. Kenapa virusnya lagi main-main di rumah sakit cukup banyak. Betul. Ya? Iya. Jadi kalau kita nanti mulai dari setelah PSBB ini, setelah tenang pandemi, coba periksa di jantung. Kalau jantungnya EKG-nya baik, normal, nggak ada masalah. Ya. Kemudian nggak ada riwayat asma, terus periksa paru-paru nggak ada bronkitis, ya, nggak ada sakit-sakit paru-paru. Oh, itu berarti namanya psikosomatis. Soma itu badan. Somanya sakit karena otaknya, ya, karena pesan dari otak, terutama otak emosi. Nah itu, jadi psikosomatis adalah sebuah penyakit yang setelah diperiksa secara fisik dan diperiksa pakai alat penunjang, laboratorium dan sebagainya, itu dalam batas normal. Nah itu psikosomatis. Berarti mari betulkan emosi itu. Caranya bagaimana? Ya, Allah sudah mengajarkan ya dalam surat Al-Baqarah 155-156 ya. Rupanya sedikit rasa takut, sedikit rasa kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, itu ujian dari Allah. Ya. Kalau di 155-nya tertera begitu. Ya. Tapi Allah juga kasih solusi. Ya. Sampaikan kabar gembira buat orang yang sabar. Yang bagaimana orang sabar? Yang apabila ya mendapat musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya kalimat innalillahi wa inna raji'un, kalau kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kalimat itu jalan di otak, jalan di badan. Terus tubuh seneng banget. Kenapa? Karena arti kalimat itu sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali pada Allah. Itu adalah pemasrahan. Itu jadi otak tuh jadi seneng semua badan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kita sering mengucapkan itu tetapi untuk musibah-musibah besar. Padahal kalau di Al-Baqarah 155-156 sambungannya ini itu ya, dari 155-nya dikatakan ya, Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut ya. Kemudian rasa kekurangan, itu artinya kalau kita mulai sedikit cemas, khawatir, takut, ucapkannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makbul banget itu. Dan memang harus ulang-ulang dan sebisanya dilafazkan innalillahi wa inna raji'un. Sambil berbisik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Salah satu cara membujuk batang otak dan otak emosi ini adalah dibisik-bisikkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia harus dilafazkan, jangan cuma dibatinkan saja. Karena kalau dibatinkan saja dia cuma jalan saja informasi itu. Tapi kalau sedikit dilafazkan, dibisik-bisik, dia ada tambahan maknanya apa? Ada pertukaran karbon dioksida. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar karbon dioksida, karena banyak karbon dioksida keluar, oksigen ditarik oleh hidung secara otomatis. Coba deh cek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidung langsung tarik nafas tuh. Coba ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidung langsung tarik nafas. Ya. Dan oksigen yang diambil lebih banyak dibanding napas biasa. Napas biasa kayak kita nih, kan masuk juga oksigen, tapi itu kurang lebih cuma 1 liter.
Tapi setelah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu oksigen ditarik oleh hidung, nggak pakai diperintah, langsung tarik sekitar 5 liter. Makanya dia akan masuk paru-paru dulu, paru-paru nanti bertukar dengan jantung untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ya, jantung memompa darah yang membawa oksigen itu ke otak. Makanya ini otak reptil dan otak mamalia langsung rileks lagi, kenapa? Udah dapat oksigen. Ya, dan keutamaannya kita membisik-bisik itu kita bujuk dia nih, bujuk si limbik system. Itulah makanya kalau kita sholat kita membisik-bisik baca doanya kan, ya subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah. Itu ngebujuk si emosi ini. Kenapa? Karena ini sering menghambat segalanya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi mekanismenya kayak gitu ya. Tadi buat siapa yang bertanya tentang ansietas, tolong teknik-teknik zikrullah itu dipakai. Innalillahi wa inna rajiun, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul. Itu semua membawa oksigen dan membuat rileks. Kalau sampai sudah menjadi sangat berbahaya, terkadang punya ide, saya nggak ada gunanya, lebih baik saya mati, itu namanya depresi. Ya, depresi. Nah itu kalau sudah nggak bisa mengatasinya, perlu bantuan ya tenaga profesional. Kenapa? Kalau orang depresi, ya hormon di otaknya itu kacau dia, hormon bahagianya itu tersendat untuk keluar. Makanya dibutuh ya bantuan obat-obatan untuk menstimulasi. Dan tentu ingat obat-obatan yang ditemukan para ilmuwan itu petunjuk Allah, ya memberikan hidayah pada ilmuwan itu untuk mencari. Jadi pakai itu karena Bismillahirrahmanirrahim, karena itu juga jalan keluar dari Allah. Kalau sudah terlalu bahaya. Ya? Baik. Sekarang bagaimana menemukan cinta pada anak yang orang tuanya broken home? Jelas, orang tua broken home itu pasti punya memori juga yang buruk di sini. Memori yang banyaknya memori negatif. Ya, kadang kalau memorinya itu terekam di otak, kemudian diikat dengan emosi karena dia dekat sekali dengan sistem emosi, ya itulah yang namanya trauma. Ya, trauma-trauma. Gimana caranya kalau misalnya orang tuanya sempat broken home, terus dia ingin menemukan cinta pada anak? Ya, tadi saya kurang jelas sekali. Apakah orang tuanya broken home atau anaknya yang broken home? Tapi dua-duanya kita bahas ya. Kalau si orang tua yang broken home, tentu karena ada memori, makanya setiap dia berbuat baik pada anak, memori itu ngomong. Atau ada juga memori yang di jantung, dia ngomong, apalagi yang di jantung memorinya. Ya, nggak usah baik-baik sama anak-anak, gue dulu nggak baik-baik, orang tua gue dulu nggak baik-baik, nggak usah. Jadi kayak bisik-bisik gitu. Ini belum lagi dibisik sama makhluk yang lain ya, belum lagi dibisik oleh setan ya, belum lagi dibisik oleh iblis. Ini setan udah jalan nih. Setan itu kan adalah memori-memori negatif ya. Betul. Karena setan itu dari manusia atau dari jin kan, dan dari manusia itu memori negatif. Ya? Jangan ngapain dia lembut-lembut ya, keenakan gue dulu, itu yang bahaya kalau orang tua yang kayak gitu. Makanya satu lagi, karena nyala ini semua yang negatif, emosi marah, batang otak negatif, itulah innalillahi wa inna rajiun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar juga itu adalah kalimat thayyibah yang huruf jaharnya banyak, sama seperti tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga karena huruf jaharnya banyak, karbon dioksida keluar banyak, sehingga oksigen naik. Ya, alhamdulillah, itu huruf jarnya nggak sebanyak istighfar. Ya. Makanya kalau kita lagi kesel marah nggak ngomong alhamdulillah, ya astagfirullah. Iya gitu ya. Nah, itu orang tua harus lakukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau anaknya yang broken home, berarti bukan anak kita dong ya, anak orang lain ceritanya. Anaknya broken home, dia ya punya memori buruk terhadap pola asuh orang tuanya. Ya, gimana caranya? Nah, tentunya kita kalau membantu menumbuhkan rasa cinta pada anak yang kondisi si anak yang broken home, prinsip adalah buat batang otak dan otak mamalia rileks kali. Ya, rileks. Caranya gimana? Ya senyum sama anak itu. Kita belum bisa apa-apa. Kalau ada anak broken home, ya kita mau omongin, nasehatin, kamu jangan gitu, lupakanlah masa lalu, maafkan orang tuamu, itu susah. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Kenapa? Dia nggak percaya sama orang yang menasehati ini. Kenapa? Memori dia adalah ibuku saja
ayahku saja, orang tuaku, terutama ibuku yang melahirkanku, dia aja kesel sama gue. Itu pikiran tuh ada di situ. Gimana lagi orang lain? Ya, itu memorinya gitu. Makanya kalau ada orang ujuk-ujuk mau nasihati dia nggak trust, nggak percaya. Makanya kalau ketemu anak yang broken home dan kita ingin menimbulkan cinta pada dia, ya jangan langsung dinasihati. Pendekatannya senyum. Ya. Saya banyak pengalaman seperti ini karena memang pecandu narkoba ini kan anak broken home. Betul. Terus saya sebagai dokternya, sebagai konsultannya mau ujuk-ujuk nasehatin nggak diterima lagi. Jadi gimana? Bikin dulu kita kedekatan padanya. Nah, senyum aja senyum. Senyum, assalamualaikum, halo siapa namamu, gitu aja. Karena kita senyum, ya anak itu pasti ikutan senyum walaupun senyumnya kepaksa. Kenapa? Ya kita yang mau bantuin senyum. Nah waktu dia senyum, ya setelah 7 detik, itu hormon bahagianya keluar dulu dari otak. Walaupun kalau untuk narkoba dia sudah mulai defisit hormon bahagianya. Kenapa? Selalu pakai dari luar. Ya, makanya dia ada fase sakau atau withdrawal syndrome kalau anak yang pakai narkoba. Tapi kalau cuma broken home-nya karena orang tuanya cerai, orang tuanya suka marahin dari kecil, itu pas kita senyum dia lebih cepat senyum. Ya, jadi pas anak itu senyum, dia sudah membuat hormon bahagianya keluar dulu, paling nggak tenang dulu otaknya. Ini dibanjiri hormon bahagia dulu, masuk dalam pembuluh darah. Ya, berkenalan dulu, kenalan dulu. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita dulu yang harus ya men-setting otak kita. Apa caranya? Itu tadi kita ngomong, ya Allah, saya niat membantu anak ini ya Rabb. Mohon petunjukmu ya Allah. Saya modalnya cuma itu aja, ngurus narkoba sama ngurus LGBT. Kenapa? Belajar sih, ya sedikitnya ada ilmu di sini. Cuman kadang hang. Kenapa? Kalau kita tidak setting dulu. Ini nih suka limbik sistemnya suka nyala. Kadang-kadang limbik sistem saya nih kalau lagi capek nih kadang-kadang kesel banget sialan nih anak pakai narkoba. Ya, anak orang gue yang suruh. Itu yang bahaya tuh. Itu nanti ilmu-ilmu di sini yang makanya kita relax dulu, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya, tambahkan ilmuku ya Allah. Ya, tinggikan kecerdasanku ya Allah. Itu doa-doa yang kita sebut Rabbi syrah li sadri wa yassir. Itu akan jalan. Itu akan jalan. Ataupun kalimat-kalimat yang kita setting juga sendiri. Ya Allah, saya tenang menghadapinya ya Allah. Saya mohon ya Allah, saya bisa bantu dia. Itu dulu. Jadi kita dulu setting. Sehingga apa? Sehingga yang mau nolong sudah siap senjata-senjatanya di tubuh kita dulu. Kita sudah siap pelampung kita, sudah siap masker kita, sudah siap oksigen kita, baru nolong orang lain. Seperti itu juga kan mekanismenya kalau yang di pesawat, ya. Baik, kemudian tips untuk anak SMP. Nah ini SMP ini unik memang ya. Anak para ayah bunda yang anaknya sudah SMP atau sebentar lagi SMP kelas 6 SD, ingat baik-baik ya. Mereka akan terjadi sebuah proses perubahan hormonal sehingga pubertas. Itu juga di otak bagian depan nih. Persis sama tempatnya hormon bahagia. Di situ akan keluar hormon yang menstimulasi organ reproduksi, menghasilkan ya telur kalau buat perempuan dan sperma pada laki-laki. Intinya gimana? Intinya gini. Kalau punya anak perempuan SMP, kemudian dia sudah menstruasi, maka mau nasihati anak perempuan atau mau kasih masukan atau mau kasih bimbingan, guidance yang lebih serius itu harus lihat waktu siklus menstruasinya. Pantang, ini saya suka pakai kalimat pantang supaya menekankan ya, pantang, nasihati atau kasih masukan anak perempuan yang sudah menstruasi ya menjelang menstruasi. 3 atau 2 hari menjelang menstruasi itu hormon estrogen progesteron itu menurun. Itu membuat seorang wanita ya siapapun itu yang masih produktif ya kebahagiaannya berkurang. Karena estrogen yang bikin bahagia perempuan itu salah satunya estrogen. Ya, nah, mau mens itu turun. Apalagi mens hari pertama sampai hari ketiga atau bahkan hari keempat itu nggak usah kasih nasihat. Kapan nungguin nasihatin Bu Aisyah? Kan dia salahnya sekarang. Ibu catat aja tuh yang ibu mau catat. Kapan diberikannya? Sewaktu masa subur.
Untuk itu makanya para ayah bunda, mungkin bunda yang punya anak perempuan dan sudah SMP ya, atau kelas 6 SD yang sudah mulai menstruasi, dia harus punya catatan siklus menstruasi. Yang dicatat hari pertamanya saja. Makanya kerjasama sama anak-anak, punten ya sayangnya, kalau nanti mens hari pertama aja bercakap atau apa, kasih tahu bunda ya nak, kita nanti lingkari. Terus mau tahu siklus dia berapa, itu tadi kita harus beberapa bulan dulu kita lihat ya. Misalnya di bulan Januari dia mens tanggal 10 gitu. Kemudian di bulan Februari berikutnya ya, dia mens misalnya tanggal 5 Februari. Nah, kita lingkari. Nanti bulan berikutnya kita lingkari. Terus kita dapat 2 bulan siklusnya. Oh ternyata dia sekitar 26 hari atau 28 hari. Ya. Berarti masa suburnya itu di tengah. Kalau kita ambil patokan yang 26 hari misalnya, dia masa suburnya di tengah, 26 bagi 2. Berarti kan 13. Artinya hari ke-13 setelah mens, hari pertamanya. Jadi bukan setelah bersihnya. Hari pertama mens itu dihitung sampai 13 hari. Hari ke-13-nya itu masa subur, hari ke-14-nya itu masa subur, dan hari ke-15 masa subur. Itu tempatnya perempuan estrogennya meningkat, dan disitulah perempuan senang diberi nasihat, termasuk istri juga ya. Cuman kalau kita ibu-ibu kan sudah lebih lumayan. Kenapa? Mensnya udah berkali-kali, bertahun-tahun, jadi handle perasaannya sudah punya. Tapi kalau anak masih SMP, dia badannya bingung kenapa gue begini gitu. Makanya harus kita bantu dia ya. Saya aja begitu, saya punya anak 5, 4 laki-laki yang bungsu perempuan. Untung ada sedikit ilmu kayak gini nih, sehingga nanti kalau kita mau nasihati, saya tahu lagi mens, tahan, nggak usah nasihat. Kalau anak perempuan lagi mens, kita senang-senang aja. Bahkan kadang-kadang dikit-dikit, Bu, bikinin kopi dong, bikinin aja gitu misalnya ya. Nah, kapan nasihatin? Itu tadi hari ke-13, hari ke-14. Lama banget Bu Aisyah, ya emang gitu. Kalau mau nasihat kita diterima. Kenapa? Orang anak perempuan mau mens atau lagi mens ini tegang semua ini. Percuma. Jadi berantem. Akhirnya apa? Akhirnya anak perempuan jauh dari ibunya. Ya, jadi kesel, berantem. Kalimat yang sama kita sampaikan pada saat masa subur dengan pada saat dia mau mens atau mens hari pertama itu reaksinya berbeda. Kita tegur, kita bilang sama anak kita, misalnya bajunya, maaf ya, misalnya bajunya celananya terlalu turun sehingga bokongnya kelihatan. Pada saat masih subur, sayang celananya, maaf ya nak, itu terlalu ke bawah, bokong kelihatan. Ya, oke Umi, oke bunda, aku ganti. Itu masa subur. Coba ngomong mau mens, nah itu bokongnya kelihatan. Oh jadi bokong aku jelek. Langsung menyolot ya. Itu anak perempuan ya. Dan satu lagi, kalau anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Perempuan senang kalau dia ngobrol, dilihat wajahnya, atau dia bicara, dilihat wajahnya. Itu dia merasa orang tuanya sangat sayang. Ya. Walaupun kadang orang tua nggak ngerti apa yang dia omongin, pokoknya iya aja. Oh, sambil senyum. Oh gitu ya nak. Kadang apa dia ngomong itu? Itu tips-tips sederhana ya. Laki-laki bagaimana? Sama, laki-laki juga mulai ya organ reproduksinya matang, terutama daerah yang disebut testis. Ya, dia menghasilkan sperma. Ya. Tanda pertama akil baliknya adalah itu yang disebut mimpi basah. Ya, dia tidur bangun, maaf, celana dalamnya basah, agak lengket-lengket. Tapi bedakan dengan ngompol ya. Kalau mimpi basah dia cuma daerah celana dalamnya saja. Kalau ngompol itu sampai kasur-kasurnya. Jangan salah ibu-ibu ya. Namun testis penuh dengan sperma tidak cuma 1 kali saja, atau mimpi basah itu tidak 1 kali seumur hidup. Per 2 minggu atau per 3 minggu. Ada anak laki-laki 2 minggu testisnya penuh, ada anak laki-laki 3 minggu. Tergantung pola makannya. Kalau ibunya selalu kasih makan toge, tahu toge Bu? Tahu toge? Ya, maka itu subur tuh ya, 2 pekan penuh, 2 pekan penuh. Biasanya 1 atau 2 hari ya testis penuh sperma dan ingin dikeluarkan dengan mimpi basah, itu gejolaknya laki-laki luar biasa. Ya, gejolak laki-laki luar biasa. Ya, maaf, syahwat birahinya meningkat. Nah, tentunya kita harus memahami gimana nyalurkannya. Apa penyalurannya? Kalau dia belum menikah, kalau sudah menikah kan nggak masalah. Kalau udah menikah belum lagi tunggu 2 minggu, setiap 3 hari hubungan intim sudah keluar. Jadi nggak terlalu bergejolak. Tapi kalau belum menikah ini harus difahami. Bagaimana jalan keluarnya? Laki-laki, di otaknya laki-laki nih bagian depan ada program yang Allah kasih
tidak ada pada perempuan. Apa itu? Ya, sport and games, olahraga dan main. Itu nggak ada di perempuan itu. Perempuan itu kalau ada ibu-ibu atau perempuan senang olahraga itu kerja keras, bukan bawaan lahir. Kalau laki-laki olahraga itu bawaan lahir. Kadang-kadang udah capek pulang sekolah atau pulang kantor, para suami masih aja tuh main badminton, masih aja itu bapak-bapak itu pergi main golf. Kenapa? Di otaknya ada program itu. Untuk itu kalau ada anak laki-laki, ya, suatu ketika dia bilang, ibu-ibu aku mau main basket, bu, ibu aku mau main bola, bu, please. Terus kita lihat sudah jam 8 malam nak, please sebentar aja. Itu kita harus tahu itu ada desakan dari dalam, ya. Apapun desakannya, salah satunya itu tadi desakan dia syahwat birahi mau mimpi basah. Izinkan bu, ya, hati-hati anak ya. Pas dia pergi kita doain. Atau begini, ya, ibu, ya udah malam nih bu, aku mau main sebentar aja, boleh nggak aku main game online sebentar? Kalau ada kalimat sebentar aja itu ada desakan itu, entah desakan apa, kasih dong. Ya, nak udah malam nak, walaupun kita nego dulu, nak udah malam nak, besok aja ya nak, sebentar aja bu, setengah jam aja. Itu dalam rangka anak itu ingin menyalurkan desakan yang entah dia dari mana, dari alat reproduksinya, dari otaknya yang selalu ingin ya syahwat birahinya meningkat, maka kasih aja, kasih. Ada anak juga yang di sini nih ada bakat. Ini tempat bakat di sini ya sama watak nih. Dia bakatnya misalnya kecerdasan musikalis. Ya. Seneng main alat musik. Jam 12 malam tiba-tiba mau main drum. Misalnya di rumahnya ada drum itu. Hah, jam 12 malam? Sebentar aja bu, sebentar aja. Nah, malam ini kedengeran, sebentar aja. Ya sudah, kasih aja. Kapan kita nggak kasih, kita bentak dia, maka batang otak dan otak mamalia tegang, ya, dia masuk kamar, hati-hati, dia mengakses pornografi. Jadi ini yang harus kita pahami, dan itu terjadi atau 3 pekan sekali. Ya, jadi kira-kira begitu yang punya anak laki-laki. Ya, baik. Saya teruji lah, udah 4 anak laki saya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk dok. Cuman karena keterbatasan waktu, saya juga pengen nanya tadinya, cuman karena nggak ada. Ini masih banyak lagi pertanyaan yang masuk. Ini sebagai pertanyaan terakhir, mohon bisa dijawab dok sebagai penutup kita. Assalamualaikum Dr. Aisyah, bagaimana bila anak masih main gadget? Kita sudah bilangin dengan baik tapi masih tetap main. Dia kalau sehari main bisa lebih dari 1 jam. Dan kalau dikasih tahu susah banget. Istilahnya ngeyel terus. Mohon penjelasannya. Silahkan dokter. Ini anaknya laki atau perempuan, nggak ada informasi? Nggak ada keterangan laki-laki atau perempuan. Biasanya anak laki ya? Iya. Biasanya anak laki. Betul. Tadi kita sudah sedikit membahas bahwa di program otak laki-laki ada memang otak games, otak permainan. Tinggal eranya apa? Karena eranya gadget, dia main gadget makanya. Kalau dulu eranya main layang-layangan, itu anak laki main layang-layangan lupa waktu loh. Betul. Main apa tuh? Gundu. Mas Rizky waktu kecil era apa itu? Layang-layangan masuk layang-layang. Itu kan kalau udah main kan, karena otaknya itu. Kenapa? Rupanya begini. Ini mungkin ibu-ibu mungkin agak sulit menerima ya. Saya juga dulu, tapi saya harus menerima. Betul. Untuk berdamai dengan anak laki. Apa? Buat laki-laki bermain itu belajar. Itu masukkan dulu di ibunya dulu nih. Supaya kita menimbulkan cintanya terhadap anak yang sedang main. Buat laki-laki bermain itu belajar. Belajar apa? Macam-macam. Belajar strategi, ya, belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan. Itu lewat permainan memang laki-laki. Cuman karena eranya sekarang gadget, mainnya pakai gadget. Ya. Kakek saya dulu dia cerita waktu dia muda seneng banget main. Cuman karena eranya era main di sungai ngumpulin batu. Bahkan kakek saya dulu tuh, kakek saya orang hebat sebetulnya di kampung saya di Bugis ya. Dia cerita, ya, kita main dulu ngumpulin batu sama nyolong mangga tetangga. Kalau ada anak laki-laki walaupun di sekolahnya ranking 1 belum pernah nyolong mangga tetangga, itu cupu itu katanya. Itu era mereka, era penjajah. Jadi mainnya nyolong gitu kan. Jadi ini harus dipahami dulu. Anak laki-laki bermain itu belajar, dan jadikan belajar itu bermain. Nah itu. Kenapa? Nanti pas dia besar, ya, bekerja itu bermain dan bermain itu bekerja, itu harus gitu. Kenapa? Memang otaknya Allah kasih, otak kreativitas, otak imajinasi, otak intuisi, otak benda, otak teknologi.
Ini pahami dulu supaya kita nggak bertanduk. Oke, ini dulu. Sudah. Sekarang kita sudah paham misalnya, oh dia anak laki, memang dia otak benda, otak nggak main, sudah kita kasih. Gimana cara ngaturnya? Nah, kalau anak lagi main, ditegur lagi main, itu nggak mempan. Saya kasih tahu, nggak mempan. Ya, jadi kapan dong? Sebelumnya. Makanya harus punya waktu-waktu khusus ketemu anak satu-satu. Ya. Saya anak 5, waktu itu ya sedikitnya punya ilmu begini ya, karena bukan apa-apa. Kenapa saya banyak belajar? Saya ngurus narkoba sejak tahun 98, sejak anak nomor 2 lahir ngurus narkoba. Saya nggak mau anak saya kayak begitu, makanya maksa untuk belajar. Dan Ali Imran 159 itu pegangan itu. Ya. Nah, kemudian caranya gini, karena anak saya banyak, harus ada waktu sebulan sekali, cuman dia berdua. Supaya saya ingat, saya pakai tanggal milad. Anak pertama saya namanya Mas Lana, yang sekarang juga sudah dokter alhamdulillah. Dia lahir 18 Juni. Saya waktu dia masih TK sampai SD, cuma sampai SD aja ya, SMP sekali-sekali. Setiap bulan tanggal 18 jemput di sekolahnya. Biasanya karena saya kerja, saya nggak jemput, tapi setiap tanggal 18 buat Lanang saya jemput. Dan ingat, bicara sama anak laki-laki tidak boleh dalam keadaan dia lapar dan haus. Nggak masuk. Pantang nasihati anak laki dalam kondisi lapar dan haus. Ya, makanya saya ajak makan ya. Nggak diajak makan di rumah, walaupun kita juga bisa masak misalnya. Kenapa? Di rumah adanya banyak. Kita nggak spesifik lagi ya. Ajak makan, terserah dia mau di mana. Nah, sambil makan kita mulai negosiasi. Dan anak saya sudah hafal semuanya. Setiap tanggalnya miladnya itu pasti ibunya jemput, makan pasti harus ada yang diomongin. Dia boleh ngomong sesuatu, saya boleh ngomong sesuatu. Di situ negosiasi. Ya. Di situ negosiasi, terutama otak bermain. Untungnya saya tahu mereka otak laki-laki bermain, jadi negonya agak-agak asik lah ya, win-win solution gitu ya. Tapi tetap dia menego, Bu, aku boleh main game online, ya. Dulu macam-macam tuh ya, Ragnarok lah ya, Dota sampai sekarang ya. Berapa jam saya? 4 jam boleh nggak? Wih. Cuman karena kita dalam keadaan siap, dia bilang 4 jam, kita ketawa aja. Wah, 4 jam, seru amat. Nggak marah, kenapa? Siap. Coba dia ngomong gitu, kita lagi di rumah, lagi bebenah kamar atau lagi masuk kamar mandi. Ibu, aku mau main 4 jam, marah lah kita. Makanya harus ada waktu. Di situ kita nego. Lama banget nak, ya komputer cuma 1, adiknya banyak nak, ya 1 jam aja ya, kita kasih yang terendah dong. Kata dia, ibu main apaan 1 jam? Akhirnya nego punya nego ketemu di waktu 2 jam. Ini contoh ya. Nanti ibu-ibu silakan bikin modifikasi sendiri. Temu waktu 2 jam tuh. Dia oke, udah aku oke. Sudah. Tulis. Hasil nego sama anak-anak harus ditulis. Kenapa? Anak-anak merasa bahwa pertemuannya ini betul-betul ibunya ya hargai. Tulis. Apalagi anak banyak terlupa. Peraturan ini buat siapa ya? Tulis. Tanggalnya tulis. Makan apa aja saya tulis. Walaupun saya bukan ibu tipe yang suka nulis, enggak. Pokoknya ada catatan sedikit lah. Ya, tulis. Oke? Nah, habis itu baru setiap hari kita pantau. Setiap itu main sudah hampir 2 jam, kita cuma kasih kode sayang. Sebentar lagi ya, udah 2 jam ya nak. Iya bu, ya bu. Ternyata dia selalu lebih. 2 jam 15, 2 jam 20, 2 jam 30, bahkan 2 jam 45. Saya nggak marahin di situ. Kenapa? Percuma marahin anak yang sedang bermain, percuma. Dia nggak nyaman, kita nggak nyaman, berantem akhirnya. Terus diapain dong? Catat lagi. Hari sekian, 2 jam sekian, ini. Tulis saja, tulis. Bahkan misalnya kalau kita udah negur, tulis di situ, udah negur 3 kali masih. Terus kapan dibahasnya? Bulan depan. Tanggal 18 lagi kalau buat Mas Lana. Kalau adik-adiknya tanggal beda. Bulan depan baru dibahas. Makan lagi. Sayang, kemarin katanya 2 jam main Dotanya. Ibu lihat ini 2, 15, 2. Ibu maaf, aku nggak bisa 2 jam karena main Dota ini kan karena dia harus berteman gitu ya, dan kita dengan luar negeri kadang-kadang waktunya beda bu. Kita harus minta izin. Kalau kita langsung berhenti itu kita loser, pecundang. Kita harus dengar. Ini kan bawa nama negara bu. Wih. Permainan Dota tuh pertandingan internasional, jangan salah. Miliar-miliaran itu hadiahnya. Jadi kita paham. Oh gitu, gimana kalau ibu kasih kebijakan gini, mainnya 2 jam, minta izin 30 menit. Oke bu. Nah, peraturannya direvisi. Bukan maksa itu anak.
Nah baru itu udah enak lagi. Nanti adiknya lain lagi. Dan mengingatkan anak itu memang nggak cuma satu kali, namanya juga membimbing, mendidik, mendampingi. Udah tenang-tenang aja, cuman pakai Ali Imran 159 kalau kita mau musyawarah. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Ya Allah, saya maafkan anak ini ya Allah, dia main 2 jam lebih ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu baru aja musyawarah. Ya, kira-kira begitu. Soalnya kita berhadapan sama anak lagi. Kenapa? Supaya dia tidak ya otak kreatifnya tidak terbelenggu, hati-hati. Banyak anak kita paksa dia belajar baca buku yang formil, nggak main. Oke, dia masuk perguruan tinggi bagus. Maaf, semester 3, semester 4 keluar. Kenapa? Bosan. Ya. Jadi sekali lagi ibu kalau lihat anak-anak main bilang, "Oh, dia lagi belajar." Belajar apa? Belajar permainan itu. Ya. Dan kalau mau tahu anak itu dari permainan itu dia mengambil hikmah, ajak ngobrol. Saya juga begitu. Nah, ini Dota bagusnya apa, Nak? Terus dia bisa menjawab minimal 3 keuntungannya. Itu berarti dia betul-betul belajar dari permainan itu. Ini Bu, kita bisa ngatur strategi perang nih Bu. Oh gitu. Laki-laki kan harus punya begitu, strategi perang. Ya, terus apa lagi? Kita bisa atur, kita bisa hitung-hitungan Bu. Jadi aku belajar matematika dari sini Bu. Berapa uang buat beli senjata? Oh. Terus apa lagi? Ini kita punya teman banyak Bu. Oh. Udah aman. Oh, alhamdulillah dia belajar. Oke, Ibu setuju ya. Tinggal atur waktu ya Nak ya, kan kita udah janji ya. Iya Bu. Kapan dia menyeleweng lagi, catat aja. Orang kita di dunia aja khilaf, ya nggak langsung ditegur sama Allah, dicatat dulu. Kan gitu. Pakai sistem itu. Kapan anak lagi main, kita tegur, itu bikin batang otak dan otak mamalia tuh tegang. Makanya dia fight or flight. Nah ini yang saya harus sampaikan ke ibu. Ya. Terima kasih, baik, terima kasih dokter atas pencerahannya. Ada yang mau chatting boleh ke IG saya, boleh? Iya, baik, nanti pertanyaan. Cuman IG saya tuh banyak yang fake, banyak yang dipalsuin sama orang loh. Oh, ya, orang betul banget sama aku. Yang nanti aku tulis di chat ini IG-nya. Siap, yang Aisyah, ini susah nggak mau di chat, nggak mau ketik ya. Nanti kita share pertanyaannya ke dokter juga. Ya, boleh ya. Dokter Aisyah yang bukan pakai IE ya. Ya. DR Aisyah Dahlan kecil-kecil. DR nggak pakai spasi, DR Aisyah Dahlan kecil-kecil semuanya. Baik. Karena ada 7 IG saya di fake orang. Oh ya. Baik. Orang Terima kasih Dok atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya baik melalui aplikasi Zoom yang tadi chat ke admin kami, juga yang mengirimkan pertanyaan melalui media sosial kami. Mohon maaf kami belum bisa menjawab semuanya karena waktu sangat terbatas sekali. Mungkin nanti bisa kita tambah lagi di pertemuan berikutnya Dok ya, ada pertemuan lanjutan, karena kalau membahas masalah keluarga ini nggak cukup 1,5 jam. Jadi kami ucapkan terima kasih jazakillah khairan kepada Dr. Aisyah Dahlan. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi amal jariah untuk dokter, sehingga para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa lebih memperbaiki lagi bagaimana pola mendidik anaknya agar menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang setiap harinya, setiap aktivitasnya adalah kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Laju Peduli semua. Nah, insya Allah kita akan jumpa lagi pada kajian berikutnya di hari Kamis dan hari Jumat sebagai penutup di pekan ini, karena perkiraan hari Sabtu atau hari Ahad kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Kami selaku tim dari Laju Peduli mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebaikan yang kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, baik itu ibadah-ibadah kita, baik itu infak sedekah yang kita tunaikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pada COVID-19 ini, baik juga para donatur dari Laju Peduli yang sudah
menitipkan infak sedekahnya melalui laju peduli yang akan dikirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita. Allah berikan keberkahan, Allah balas dengan harta yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحملة الإغاثية الأندونيسية لتوزيع الخبز على الأسر المحتاجة. بارك الله فيكم جميعا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على توزيع الخبز للأسر الفقيرة وشكرا لهم جزيلا.